Oke lah, sedikit saya bongkar. Kami itu sebenarnya sudah menyiapkan angkatan-angkatan Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya dari pihak kami. Sudah siap. Makanya kalau dibuka ini akan terbuka. Dan insya Allah jumlah kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang berbeda itu. Jadi kami itu bukan cuma 2 orang itu aja sebenarnya yang berbeda. Banyak yang merasa berbeda. Ya kan, seperti kemarin ada yang membahas soal nama rektor dan sebagainya. Itu kan ada juga itu. Itu kan banyak variabel yang nanti itu ada di semua kami. Kami sebagai lawyer sudah siap untuk itu. Hanya banyak poin-poin yang belum kami buka. Nanti akan kami buka pada saatnya sehingga tidak bisa diantisipasi. Oke, gitu kan. Jadi gini, saya mau bertanya ya, sebagai lawyer Anda kan berhak membela klien Anda ya. Dan saya bertanya, saya menggunakan fungsi jurnalistik saya yang sedikit investigatif ya. Begini, misteri guest saya itu sudah pernah membandingkan antara ijazah 1120 yang merupakan milik Jokowi belakangan diakui dengan 1115 dan 1117. Hasilnya tidak identik. Dia tidak mengatakan mana yang asli, mana yang palsu, tidak ada kata-kata itu, tapi dia cuma mengatakan bahwa ijazah 1115 tidak identik dengan 1120. Ijazah 1117 tidak identik dengan 1120. Tetapi ijazah 1115 dan 1117 identik. Jadi 2:1. 1120 tidak identik. Tiba-tiba ada 3 pembanding yang kita tidak tahu ijazah nomor berapa yang dibandingkan, mengatakan bahwa identik dengan 3 ijazah pembanding tersebut. Pertanyaan saya, kalau Anda kaitkan dengan kemunculan Andi Pramaria yang menunjukkan ijazahnya yaitu ijazah 1123 dan kemudian podcast kemana-mana, kemudian disebarkan kemana-mana ijazahnya, sementara ijazah Jokowi sendiri nggak pernah dimunculkan. Benar. Siapa yang nyebarkan itu? Siapa? Andi Pramaria. Dina Sandi bukan? Bukan. Andi Pramaria itu teman. Ini Anda nggak ngikutin rupanya. Oh enggak. Saya update ya. Oke lah. Kalau tidak mengikuti agak susah nanti Anda tidak bisa menggunakan. Jadi intinya saya update informasinya aja kalau gitu. Kalau mau jawab silakan. Jadi kan salah satu investigasi saya lah paling tidak ya, melalui berita-berita yang ada, saya mengendus ada orang-orang yang dimunculkan untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah 1120 itu sama dengan ijazah mereka. Karena ada klaim yang tidak identik ini kan. Nah, salah satunya adalah Andi Pramaria. Yang ijazahnya 1123, bekas kepala dinas kehutanan di NTB yang kemudian memamerkan ijazahnya kemana-mana. Ya, saya bertanya kepada Anda sebagai seorang lawyer, dan saya hanya bertanya saja, ya. Apakah Anda menangkap ya sebuah kejanggalan atau keganjilan atas munculnya orang-orang yang menunjukkan ijazahnya yang kemudian
ijazah itulah yang diperkirakan dijadikan pembanding yang 3 itu. Sementara ijazah yang tidak identik itu tidak dijadikan pembanding. Oke, saya tidak bisa lebih strong dari bahasa itu. Silakan Anda berimajinasi sendiri. Sekarang gini, yang saya mau tanya, 1115 dan 1117 itu apakah orang yang lulus seangkatan dengan Jokowi? Jangan ditanyakan itu, semua sama, seangkatan semua. Jadi ijazahnya sama. Ijazahnya 5 November 1985. Itu penting, ya kan? Sama. Jadi begini, lah itulah ya kan, yang kami duga bahwa itu ijazah yang diberikan itu adalah ijazah yang juga sama-sama tidak asli gitu loh, ya kan? Karena ada background tadi dia punya jabatan ya, setelah ada jabatan dia sebagai tadi. Dia punya jabatan, saya lupa kalau tidak salah kepala dinas kehutanan, pensiun, bahkan pernah jadi tersangka. Oke lah. Jadi pernah jadi tersangka tapi kemudian di SP3. Iya, kalau ada yang lain berbeda, ya makanya kan otentikannya ini yang perlu kan. Pembanding pun harus otentik, harus diuji, nggak bisa cuma ngomong aja, gitu loh. Otentikannya ini harus diuji. Dan saya dengar saya dengar ya, oke lah sedikit saya bongkar. Kami itu sebenarnya sudah menyiapkan angkatan-angkatan Jokowi yang akan menunjukkan ijazahnya dari pihak kami. Sudah siap. Makanya kalau dibuka ini akan terbuka. Dan insya Allah jumlah kami lebih banyak dibandingkan jumlah yang berbeda itu. Sudah banyak yang daftar ke kami ingin menjadi itu pembanding, gitu loh. Gitu. Jadi kami itu bukan cuma 2 orang itu aja sebenarnya yang berbeda, banyak yang merasa berbeda. Ya kan, seperti kemarin ada yang membahas soal apa itu nama rektor dan sebagainya, itu kan ada juga itu. Gitu. Ya kan, nama rektornya kalau satu angkatan rektornya beda kan aneh, kan begitu. Ya kan? Bukan rektornya, dekannya. Ya, apapun juga lah orang yang tanda tangan di situ lah. Itu kan dia katakan bahwa ijazah yang tahun-tahun segitu itu tidak pakai materai, ada yang ngomong begitu, ya kan? Oke. Dan pada saat itu ada aturan tidak boleh pakai kacamata kalau untuk foto ijazah. Itu kan banyak apa ya, variabel yang nanti itu ada di semua kami sebagai lawyer sudah siap untuk itu. Banyak poin-poin yang belum kami buka. Nanti akan kami buka pada saatnya sehingga tidak bisa diantisipasi. Oke. Kami kan khawatirnya antisipasi kan. Oke. Saya garis bawahi. Anda bilang pada saatnya, ya kan? Kapan itu saatnya? Ya, nanti kalau kita gelar perkara terbuka atau di persidangan. Kemarin itu pada waktu saya dialog di Garuda TV itu kan ahli dari yang backup Jokowi itu, yang lawyernya pakai ahli itu, dia ngomong dengan tegas. Kalau identik boleh di penyidikan maupun penyelidikan. Tapi kalau asli harus di persidangan. Dia yang katakan begitu. Profesor apa itu? Kalau kan kita jadikan ahli kita itu. Iya. Jelas ya. Dan banyak profesor mengatakan demikian. Makanya kan namanya ada alat bukti surat. Iya. Di dalam 184 itu. Alat bukti saksi, alat bukti surat. Kan ada 4 ya, sekarang 5. 1, saksi, ya kan? 2, ahli. 3, surat, ya kan? 4, petunjuk. 5, tambahan, yaitu bukti IT. Oke. Dulu nggak ada. Ya, bukti, ini bukti IT ini dalam mana ya? Perkembangan hukum dalam. Iya, 184. Ya. Tadinya sih itu tadi saksi, ahli, surat, petunjuk. Nah ini semua itu yang informasi itu petunjuk. Gitu loh. Ya nanti kan dihubungkan. Kenapa kok ini ijazahnya kok nggak pakai materai, yang lain ini pakai materai? Ya kan kenapa semuanya nggak pakai kacamata, ini pakai kacamata? Kan begitu. Itu akan terbuka. Makanya pada waktu sidang di Jogja yang Bambang Tri dan sebagainya itu nggak boleh, seharusnya dibuka itu. Bagaimana mengatakan orang itu bohong dengan aslinya tidak ditunjukkan dan orang itu tetap dihukum. Nah inilah yang menyebabkan teman-teman TPUK itu gerah gitu. Sehingga mencari tahu gitu. Nah itu etiket baik mereka tuh mencari tahu. Demi apa? Demi kebaikan apa? Bangsa dan negara.
Dan ini khawatirnya berdampak pada pemerintah yang sekarang. Yang mana pemerintah sekarang ini sudah harapan orang itu luar biasa pada pemerintah yang sekarang ini. Ya kan? Semuanya lah. Masalah bagaimana kesejahteraan rakyat, buruh, petani, ini semua kesejahteraan dan sebagainya, omnibus law dan sebagainya. Ya kan? Salah satunya penegakan hukum ini. Ya kan? Kita juga perlu dalam hal ini DPR dan Presiden juga memperhatikan ini bukan masalah tindak pidana biasa loh ya. Buktinya yang nangani Kamnek, keamanan negara. Ini kan satu bukti bahwa ini bukan tindak pidana biasa gitu loh. Gitu loh. Itu bro. Oke, bro, kita bacakan sedikit komentar Sobat RH sekalian. Boleh. Sebelum nanti Anda wrap up sedikit dan closing statement ya. Nih ya. Ini ada bilang ada yang punya list kebohongan Jokowi enggak sih? Saya bacakan aja ya. Semoga perjuangan TPUA membawa hasil bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Maju terus, ini bukan negara hukum rimba atau hukum preman. Ini negara Republik Indonesia. Berantas penegak hukum yang tidak jujur. Hancurkan aja di negara ini. Pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan ya. Kok pelanggaran institusi dibuat bohong, kasihan. Oke, saya bacakan apa adanya. Bung RH, itu bukannya lawyer juga kan ya? Walaupun bidangnya HTN, gugatan-gugatan yang sifatnya gugatan ke kebijaksanaan pemerintah, apa beda ya hukum acaranya? Oh Bung RH, bro, saya lawyer juga, saya juga advokat. Ini saya jelaskan kepada pemirsa. Tetapi dalam hal ini saya memilih ada step away, memberikan jarak. Karena kalau saya juga ikut sebagai kuasa hukum, maka saya tidak punya fleksibilitas untuk membuat podcast, menganalisis kasus dan lain sebagainya. Jadi sengaja jarak itu saya ciptakan. Begitu ya, Sobat Era sekalian ya. Itu soal etikal aja, soal saya pribadi aja. Perkara kemudian ada lawyer yang juga punya podcast itu soal lain. Karena saya sangat aktif membuat konten-konten ini. Jadi kalau saya misalnya sama-sama pembela, sama-sama advokat dengan Bro Abdullah Al-Katiri, ya sama aja jeruk makan jeruk namanya. Makanya saya tidak mau dibilang pendukung Roy Suryo, agar saya masih punya room kebebasan untuk nanya. Kan begitu. Bahkan kalau seandainya ada pihak misalnya pihak kepolisian berkeberatan terhadap podcast atau konten saya, boleh dia datang ke sini untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dia sampaikan. Itu tapi kalau saya lawyer kan lucu. Oke, gitu ya bro ya. Kemudian seluruh alumni UGM wajib melaporkan ke pengadilan karena UGM calo ijazah aspal. Persidangan belum digelar, kok asli apanya? Bohongnya. Mana forensik internasional? Paksa pengadilan terbuka. Oke. Kemudian sebentar. Bang RH, kemarin saya lihat video short Sandi yang menemui Pak Jokowi. Sandi mengatakan Pak Jokowi mengakui bahwa ijazah yang disebar Sandi memang miliknya yang asli, ada di channel Santoso_news. Ya memang saya juga membaca. Intinya persisnya Pak Jokowi tidak membantah lah. Kira-kira begitu. Tidak membantah bahwa yang diupload Sandi itu bukan punya dia. Nah, karena tidak dibantah, ya sudah kita anggap bahwa itulah yang benar begitu ya. Kemudian Mulyono penipu ulung dari aspal jalan tol, food estate, IKN, reuni Kasmujo dibuka aibnya oleh Allah. Masih belum cukup, Mega saja tega dihianati, Termul bakal sakit hati ditipunya. Oke, saya bacakan apa adanya. Itu saja bro, saya ingin membacakannya. Kalau terlalu oke, jumping up terakhir ya. Saya jumping langsung terakhir. JKW tidak mau ke pengadilan ijazah palsu karena bundir. Bundir itu nggak ngerti ya. Blunder maksudnya. Iya maksudnya, tapi saya tidak mau memperbaiki. Bundir aja biarlah. Cuma mau tunjukkan masih berkuasa dengan penjarakan Roy dan kawan-kawan selama minimal 20 hari. Jadi jangan berharap akan tunjukkan ijazahnya. Bundir dong. Bundir lagi ya. Kemudian, akankah Indonesia menjadi generasi emas? Ternak dan buzzer JKW yang nyimak RH Channel pasti tahu ijazah JKW palsu. Tapi menipu diri sendiri, menahan malu demi 400 perak per posting. Luar biasa.
Bang Hera, kenapa sih kok susah amat untuk menghukum seseorang di negara ini? Maksudnya buat para pejabat, apakah nggak berlaku untuk orang-orang tersebut? Bukan tersebut. Jadi saudara sekalian, ini kita tanyakan kepada Bro Abdullah, silakan. Tadi saya ada mau menanyakan sesuatu, tapi saya lupa lagi ya, apa ya. Oke, silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement sebelum nanti saya ingat apa yang saya ingin sampaikan tadi. Oh, ini nih yang saya ingin sampaikan, Bro. Untuk ingat sebelum Anda wrap up dan closing statement. Saya membuat polling biar Anda paham, paham Anda. Tahu kan? Biar Anda tahu, ya kan? Saya bikin polling terakhir ya yang saya bikin di RH Channel. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? Bareskrim Mabespori atau Roy Suryo dan kawan-kawan. Dua saja variabelnya. Yang voting, yang ikut polling itu 85.000. Nggak sedikit, Bro. 85.000 yang votes. Yang percaya Bareskrim itu 8%. Dan percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 92%. Mutlak sekali ya. Oke, itu satu. Anda kok kayak sedih, nggak mendengarnya? Ya, gimana lagi? Sedih itu udah bertahun-tahun sedih. Oke, polling yang nomor 2 dari akhir ya, tadi yang paling akhir kan? Saya beritakan yang paling akhir. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Saya bikin 3 variabel nih. Tadi kan 2 variabel, percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu. Yang voting atau ikut polling itu 103 ribu, bukan kaleng-kaleng. Yang percaya dengan keterangan UGM hanya 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Luar biasa kan angkanya jomplang banget nih. Kalau pertandingan itu walaupun ini tidak KO tapi menang mutlak. Keren cadas. Nah, berikutnya lagi adalah yang pertama kali setelah press conference Bareskrim, saya bikin begini. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Kan dalam press conference dikatakan ijazah Jokowi asli ya. A percaya, kemudian B tidak percaya, C ragu-ragu. Saya kasih room ragu-ragu lagi. 130.000 yang voting dan ini tidak lagi saya up. Jadi itu berapa hari yang lalu, tetapi 130.000. Yang percaya itu 8%, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Tidak itu saja, Bro Al-Kathiri. Teman saya yang biasa bermain big data atau data di media-media sosial itu mengatakan bahwa per 25 Mei itu mereka yang setuju dengan Bareskrim Mabespori itu hanya berapa? Ya, yang tidak setuju dengan Bareskrim itu 94,2%. Yang tidak setuju dengan Bareskrim Mabespori. Jadi, nah kemudian tren negatif terhadap isu ijazah palsu Jokowi ini artinya bukan tren, sentimen negatif. Artinya sentimen negatif buat Jokowi itu mencapai 25 Mei juga. Mencapai berapa? 23 Mei 95,8%. Jadi kalau saya lihat dengan 5 data tersebut, 3 polling saya dan 2 data research ya yang dilakukan oleh teman saya, bisa dikatakan 90% itu bereaksi negatif terhadap pihak sono. Pihak sono itu maksudnya pihak Jokowi dan teman-teman, UGM dan Bareskrim Mabespori. Jadi Bareskrim, UGM, Jokowi itu direaksi negatif oleh netizen dan polling di RH Channel. Begitu. Apa silakan Anda wrap up dan kemudian Anda closing statement. Silakan. Ya, memang begitu ya. Artinya juga saya juga ditelepon banyak teman dan sebagainya di WA dan sebagainya itu juga mengatakan mereka tidak percaya. Satu, ya kan? Bagaimana kok Mabespori bikin satu pengujian sebegitu sederhananya gitu loh.
bahkan katanya ada yang pakai jari dan sebagainya. Ya kan, masa selevel Mabes Polri, ya kan, kepolisian negara tertinggi bisa menguji sesuatu dengan jari, ini juga hidup. Jadi saya ingat jadi peristiwa dulu ada acara TV jari-jari itu, jadi ingat saya itu. Jadi itu kuis, jari-jari kuis. Iya, dengan jari aja kan artinya penekanan kan ada itu ya. Kalau ada alatnya lah untuk bagaimana, apakah ini ketebalan tanda tangan, kemudian apakah ini tintanya bagaimana, tahun berapa tinta itu dibuat. Jadi komprehensif banget seharusnya gitu, bukan cuma lihat mata gini aja. Kan lawyernya bilang, masa mata lebih canggih, bukan masalah matanya gitu. Kalau lihat fisik berarti mengandalkan mata, ya bukan. Kalau sudah fisiknya nggak benar, apalagi alat, kan begitu. Nah, kemarin waktu dialog saya begitu pemahamannya gitu. Jadi masa mau menantang teknologi hanya melihat mata, bukan melihat mata, prosedurnya dilakukan. Melihat dengan mata, bukan melihat mata. Iya, melihat dengan mata ya. Waktu itu di dialog saya juga heran juga, dialog kok saya sendirian, dengan lawannya 4. Tapi nggak apa-apa lah, biasa. Rembo kan juga sendirian gitu. Ini tanda aja gitu. Ya, oke. Jadi apa, closing statement atau bagaimana? Closing statement, silakan closing statement. Closing statement, saya kembali ke negara. Ini masalah ini kan sudah masalah umum, masalah seluruh bangsa Indonesia. Dipantau oleh, buktinya TV-TV itu hampir tiap hari. Ya kan, teman-teman kita hari ini masuk TV ini, masuk podcast ini dan sebagainya. Ya, apa itu buktinya? Karena apa? Karena rakyat Indonesia ingin tahu gitu, what happened in this country sejak pemerintah baru ini kok masih seperti ini gitu loh. Ya kan? Maka harapan mereka itu, bahkan pemerintah itu ya, istilahnya turun tangan lah istilahnya gitu loh. Karena yang megang kan bukan Ditmum, Direktur Umum, tapi ini sudah keamanan negara gitu loh. Ya, sekarang keamanan negara ini kan juga keamanan yang berbahaya untuk pemerintah baru ini juga gitu loh. Kan begitu. Ya kan, oleh sebab itu harapan kami, dan saya yakin ya kalau emang itu disampaikan ke Pak Presiden Prabowo, saya tahu beliau pasti akan menugaskan atau ya membuat tim atau apa, atau memerintahkan untuk gelar terbuka, ya kan, gelar terbuka. Kedua lagi, DPR RI, mana DPR? Halo, DPR mana? Gitu loh. DPR ini nggak perlu ada pengaduan dari kita, seharusnya sudah memanggil. Ini sudah masalah negara, mereka wakil rakyat. Waduh, Anda minta DPR, 6 orang mati aja DPR diem aja. Bukan, masalah ini kan kita bicara pemerintah baru, Pak. Oke, mudah-mudahan agak berubah ya, walaupun pelakunya sama aja. Iya, ini kan new DPR. Oke, ya kan? New government, ya, new DPR, ya kan? I cut the link ya. We are talking about starting Prabowo to be presiden, itu aja gitu loh. Ya kan? DPR ini mana? DPR ini seharusnya harus apa ya? Harus peka. Rakyat yang memilih Anda ini sekarang lagi berteriak, lagi ribut, lagi resah. Panggil polisi, panggil kami. Kalau perlu buat paparan itu di Komisi 3. Jangan diam saja gitu loh. Itu jujur aja, saya juga ikut bertanggung jawab karena saya juga ikut memilih anggota-anggota DPR itu. Begitu. Oleh sebab itu harapan kami mudah-mudahan mereka sudah mulai dan dengar dan berpikir, dan mudah-mudahan mereka di depan akan lebih proaktif lah gitu. Baik pemerintah maupun DPR. Terima kasih. Oke, terima kasih bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.